Wis ae. Kok aneh soalnya. Loh Pak, semua nih, murung. Pak Adit, kita ngomong serius ya? Atau gimana? Serius aja. Serius saja Pak, kan mata kuliah. Oh iya, Nanti dimarahin nanti. ya dimarahi rekan-rekan dosen dan mahasiswa. Iya. Pak, ya, ya wes. Oke. Selamat sore kawan-kawan mahasiswa. Selamat sore Ustaz udah masuk. Aduh, sampai jatuh ini. Oh, Ya sudah. kita ulangi lagi, Pak. Siap. Sudah, ambil nafas. Nah, wis. Selamat sore kawan-kawan semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah KWN, Kewarganegaraan. Kali ini kita akan berbicara dengan saya dan Pak Adit mengenai kewarganegaraan dalam konteks kebangsaan. Ya, gitu teman-teman sekalian. Oke, mungkin lebih tepatnya topik kita kali ini itu apa kemarin seperti yang sudah kita bicarakan sama tim pengampu mata kuliah kewarganegaraan, ya ini apa kewarganegaraan dalam konteks kebangsaan gitu Pak Awan. Jadi apa kewarganegaraan, kebangsaan ini kadang apa memiliki makna yang overlapping gitu ya. Iya. Orang seringkali memahami, oh nampaknya kedua-duanya itu sama pengertiannya gitu ya. Nah, Bahkan negara dan bangsa itu saja sendiri sudah seringkali keliru kita memahaminya. ya seringkali keliru. Padahal kan gini, kalau kita apa namanya menilik beberapa literatur ya, dan juga yang sejauh yang saya ketahui gitu ya, kewarganegaraan ini erat kaitannya dengan apa identitas atau apa keanggotaan seseorang dalam sebuah negara gitu ya, yang dengannya kemudian orang itu mendapatkan hak-hak politik ya. Seperti itulah. Iya. Yang itu definisi yang paling awal disampaikan dulu ya, kewarganegaraan itu. Nah, tapi mungkin sebelum masuk ke kewarganegaraan, mungkin kita perlu mendefinisikan apa itu negara, terus apa itu bangsa dan pemerintah ya. Tiga hal ini kan tiga hal yang sering kita bicarakan dalam satu tarikan nafas, tapi seringkali kita bingung atau jumbuh makna antara ketiganya itu. Kalau bangsa mungkin kita sepakat ya Pak Adit ya. Bangsa adalah orang-orang yang tinggal di sebuah daerah memiliki kesamaan budaya, kesamaan bahasa, kesamaan sejarah ya, itu bangsa. Ya. Kalau misalnya Indonesia ya bangsa Indonesia gitu ya, orang-orangnya. Ya. Dan kerap kali juga dilengkapi juga tadi ditambah dengan ciri-ciri fisik. Ya, ciri-ciri fisik atau apa ekspresi genetik yang sama, biasanya demikian. Ya, kan. Nah, itu tadi bangsa Pak ya. Bangsa. Kalau negara itu kalau sejauh yang saya pahami gitu, negara ini sifatnya spasio-temporal gitu. Jadi dia sebuah organisasi sosial dalam suatu wilayah tertentu, ya kan. Dan kemudian orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut memiliki kekuasaan tertinggi ya, yang disebut sebagai pemerintah gitu. Dan pemerintah ini menjalankan pemerintahan secara efektif. Seperti itu mungkin Pak. Iya. Negara itu ya satu badan yang besar di sebuah lokasi yang ya kalau kita bicara tentang haknya, mereka punya hak, negara ini punya hak untuk mempunyai tentara. Nah, negara ini punya hak untuk menarik pajak. Kalau bukan negara, bukan pajak namanya, tapi palak ya. Palak. Itu. Saya palak kamu. Iya. Terus negara juga yang punya hak untuk mengatur hal-hal yang disepakati untuk sebuah komunitas besar. Konvensi-konvensi semacam perundang-undangan gitu Pak. Iya. Kalau pemerintah lebih tepatnya seperti representasi atau perwakilan dari sebuah negara itu yang menjalankan fungsinya biasanya dalam satu administrasi atau satu masa kepengurusan ya.
Kalau misalnya sekarang kita punya pemerintahannya Pak Jokowi. Oke. Sebelumnya ada pemerintahan Pak SBY, itu pemerintah. Jadi itu 3 hal itu. Kalau bangsa tadi, Jadi bangsa merujuk pada ciri-ciri suku, ya, ciri-ciri etnis, ciri-ciri fisik, sejarah, ya, ya, orang-orangnya tadi ya. ya bahasa dan budaya, sifatnya kultural. Kalau kemudian negara ini spasio temporal gitu ya, sebuah wilayah dan organisasi sosial gitu. Iya, ada badannya tadi ya. Okay. Terus kalau pemerintah ya representasi dari negara tadi, Ya. badan tadi yang melakukan fungsinya dalam satu masa atau satu periode pemerintahan. Jadi semacam orang-orang terpilih yang kemudian mengelola sebuah negara. Iya, gitu Pak. Baik. Itu jadi 3 hal ini ya, saya pikir kalau 3 definisi ini sudah bisa kita sepakati, selanjutnya kita bisa melangkah lebih jauh untuk bicara tentang kewarganegaraan ya. Oke, dan kebangsaan. Iya, dan kebangsaan. Ya. Baik, jadi kalau itu kan negara bangsa kita sudah mendefinisikan atau memberikan batasan-batasan sehingga dua istilah tadi itu nggak saling overlap gitu Pak ya. Nah, akhirnya kewarganegaraan ini dan juga kebangsaan ini bagaimana? Di awal tadi sudah saya coba mengemukakan bahwa kewarganegaraan gitu ya, itu terkait dengan identitas atau keanggotaan seseorang dalam sebuah negara. Ya, yang dengan identitas itu, yang dengan keanggotaan itu, akhirnya seseorang itu memperoleh hak-haknya, ya, hak politiknya ya, dalam penyelenggaraan negara. Ya. Dan sedangkan kebangsaan ini merujuk pada ciri-ciri, ya, merujuk pada hal-hal yang sifatnya kultural, ya, dan juga mungkin biologis ya, karena terkait dengan ciri fisiologis seseorang, dari genetik gitu. Menurut apa? Iya, benar. Dan biasanya bangsa kalau tadi disampaikan berhubungan dengan biologis sangat masuk akal karena kalau kita membaca antropologi, terutama antropologi biologis ya, saat satu kelompok Homo sapiens itu tinggal di satu wilayah dan berinteraksi dengan lingkungannya, maka akan tumbuh ciri-ciri tertentu dari kelompok Homo sapiens itu. Makanya akhirnya orang yang tinggal di kawasan ini berbeda dengan orang yang tinggal di kawasan lain secara biologis. Tapi tentu saja kalau kita ngomong soal bangsa pada saat ini, orang yang ciri biologisnya sama itu bisa saja terdiri dari banyak bangsa. Ya, misalnya kita bicara tentang Indonesia ya. Tidak bisa dipungkiri ya, banyak sekali orang kalau kita bicara soal genetisnya orang Jawa dan orang Sumatera banyak sekali kemiripannya. Tapi kalau kita bicara soal kebangsaan atau nationhood yang berhubungan dengan biasanya kan berhubungan dengan etnis atau suku ya. Jawa dan Sumatera ini terdiri dari banyak bangsa kan pada awalnya. Kalau kita bicara di sini konteks prakolonial ya. Jadi ada di Jawa itu ada bangsa Jawa yang dulunya bekas kerajaan Mataram gitu ya. Ada juga bangsa Sunda, ada juga bangsa Melayu. Makanya dulu ada Jongjong dari berbagai bangsa sebenarnya. Oke, yang dimaksud dengan bangsa ini kan suku bangsa berarti. Iya, suku bangsa. Dalam konteks keindonesiaan itu. Dan kita pasti akan banyak sekali kalau kita nggak mungkin bisa menyebutkan satu suku bangsa di Indonesia pada saat ini, karena di dalam survei PBS yang itu tahun 2014 ya kan, itu ada 1.340 suku bangsa di Indonesia ini. Nah, ya termasuk suku bangsa Jawa, ya. Dan Jawa itu pun masih memiliki subkultur lagi gitu ya. Nah, itu disebut sebagai suku bangsa juga gitu kan Pak. Nah, keberagaman suku bangsa di Indonesia ini kan merupakan sesuatu yang akhirnya tidak dapat dielakkan lagi gitu. Sebuah kenyataan yang
yang sudah pasti gitu. Jadi kita sekarang sehari-hari akan berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki atau berasal dari suku bangsa lain gitu ya. Ini adalah sebuah kenyataan yang realitas sosial yang nggak bisa kita elakkan lagi gitu. Nah, kalau kita melihat negara-negara lain gitu ya, katakan saja Inggris gitu ya, hampir di sana kita lihat ya, hampir semuanya memiliki tampilan ekspresi genetik yang sama gitu. Tapi belakangan akhirnya ada banyak ras juga yang kemudian tinggal di Inggris seperti orang-orang India gitu ya, dan para imigran yang berasal dari luar Inggris gitu. Begitu juga dengan di Amerika. Rata-rata relatif ini homogen gitu. Tapi di Indonesia ini sangat beragam sekali. 1.340 suku bangsa itu saya pikir tidak ada di negara manapun gitu ya. Mungkin hanya di Indonesia gitu. Nah, ini bagaimana mungkin suku bangsa yang kemudian sangat banyak ini bisa kemudian diikat menjadi satu ideologi, satu bangsa, satu bahasa, satu negara? Ini seperti apa, Pak? Ya, itu menurut saya yang sangat menarik kalau kita ngomong soal kebangsaan dalam konteks Indonesia. Mungkin perlu kita lihat kebangsaan kita di Indonesia pada saat ini terdiri dari 3 lapis mungkin, Pak. Yang lapis pertama adalah kebangsaan dalam konteks suku bangsa tadi. Kedua, kebangsaan Indonesia. Ketiga, nanti kita akan bicara tentang kebangsaan yang ada hubungannya dengan keterlibatan kita secara global. Baik, kalau soal kebangsaan kita kan tadi Pak Adit menyampaikan ada 1340 suku bangsa di Indonesia. Dan pra-kolonialisme sebelum kedatangan orang-orang Eropa ke Nusantara ini, ada berbagai kerajaan di Indonesia. Kita menyebutnya kerajaan, ada yang kesultanan. Intinya ada banyak bangsa di sana yang hubungannya antara satu dengan lainnya tidak lebih dari sekedar hubungan perdagangan. Orang-orang yang biasanya kan pedagang-pedagangnya itu orang-orang Melayu yang berdagang di berbagai bandar di Kalimantan, di Sulawesi, di Maluku, di Jawa dan lain-lain. Mereka akhirnya membawa bahasa mereka itu ke daerah-daerah itu, dan mereka lah yang akhirnya menyambungkan antara orang Jawa punya sumber daya ini dijual ke Borneo yang punya sumber daya ini, dari Borneo ke tempat-tempat lain. Jadi pada awalnya hubungan antara bangsa-bangsa ini relatif tidak banyak, relatif terbatas pada perdagangan atau hubungan-hubungan yang layaknya satu negara dengan negara yang lain. Relasi ekonomi aja ya. Iya, tapi ya setelah kolonialisme itu terjadi dan bagi kolonial, kekuatan kolonial saat itu, semua bangsa yang ada di kawasan Asia Tenggara ini atau kawasan Nusantara ya, akhirnya dibagi menjadi 3 kelompok kan. Ada yang dari kerajaan Inggris menguasai Melayu yang sekarang jadi Malaysia, terus VOC dan Belanda itu menguasai yang sekarang jadi Indonesia, Spanyol menguasai kawasan Filipina itu. Dan dari situ akhirnya setelah ya dalam tanda kutip disatukan oleh kolonial, kekuatan kolonial ini, bangsa-bangsa ini akhirnya memiliki semacam kesamaan nasib ya Pak Adit ya. Kesamaan nasib. Oke, kita masuk misalnya nanti ke kolonialisme gitu ya. Sebuah sistem di mana suatu negara gitu ya, sebuah negara itu kemudian menguasai bangsa ya, atau negara lain, apa yang dikuasai sumber dayanya ya. Terus kemudian negara yang menguasai tadi masih berhubungan dengan negara asal ya kan, atau dengan kata lain sebuah negara ini melakukan dominasi ekonomi gitu ya, hegemoni ekonomi terhadap negara jajahan gitu. Nah kemudian negara jajahan ini dieksploitasi gitu kan, nah dimana share paling besar itu diambil kepada negara asal gitu kan. Seperti misalkan
Belanda ini kemudian memberlakukan kultur stelsel, tebu ya kan, dan tanaman-tanaman rempah-rempah yang kemudian paling besar ya kan, keuntungan dari penanaman itu diambil oleh pemerintah kolonial. Itu kalau kita melihat kolonialisme dari sudut pandang yang eksploitatif gitu ya. Yang biasanya kita yang dalam bahasa Indonesia terjemahkan menjadi penjajahan itu ya. Penjajahan. Ya. Padahal kira-kira menurut Pak Adit sesuai atau tidak penerjemahan kolonialisme ini menjadi penjajahan? Iya. Penjajahan ini membuat ketika kolonialisme itu kemudian dimaknai sebagai penjajahan, memang akhirnya kata kolonialisme ini kan koloni gitu ya. Ya. Menjadikan ya bangsa atau orang-orang di luar koloni kita itu menjadi koloni kita, kan begitu. Ya, kolonialisme. Ya. Nah, begitu juga dengan kerap kali digandeng dengan imperialisme juga gitu. Nah, kolonialisme, imperialisme itu mungkin yang lebih tepat diterjemahkan sebagai penjajahan ya. Tapi sebenarnya tidak juga gitu, karena imperial itu kan imperium gitu. Imperium itu kan kekaisaran gitu. Seperti misalkan imperialisme Jepang terhadap negara-negara di Asia Pasifik gitu. Itu kan adalah supaya upaya dari Jepang ini di era sebelum tahun 45 ya. Era perang dunia juga maksudnya. Upaya untuk menjadikan negara-negara di Asia Pasifik itu menjadi bagian dari kekaisaran Jepang kan gitu. Ya, dengan berbagai macam wacana tentunya dari pemerintah Jepang pada waktu itu misalnya. Nah, kolonialisme dimaknai sebagai penjajahan gitu. Nah, penjajahan ini kan penindasan. Ya. Kalau kita eksploitasi, penindasan, penyiksaan, kita kerap kali mendengar dari guru-guru kita dulu misalkan ya, atau dari orang-orang di jalan misalkan. Ya. Penjajahan adalah penyiksaan. Kakek dulu berbaju goni, ya. Di mana di setiap lubang goni itu ada kutunya, ya betul. Terus kemudian kerja paksa tidak dibayar, banyak orang mati kelaparan dan lain sebagainya, gitu kan. Ya memang kenyataan seperti itu ada. Ya. Tapi hendaknya sekarang kita tidak melihat kolonialisme ini dalam sebuah makna yang statis begitu ya kan? Makna yang kaku, apalagi dengan sudut pandang dualistik ya, penjajah terjajah. Oh iya. Seolah-olah ada yang satu itu pasti jahat, yang satu pasti baik. Nah, yang jahat itu superior, kemudian yang baik tadi yang dijajah inferior gitu. Okay. Itu adalah cara pandang dualistik yang kerap kali membelenggu ya. Dan menutupi kita dari aspek-aspek sejarah yang bisa kita gali lebih jauh sebenarnya ya. Iya. Ya, saya jadi ingat ke para orang-orang yang menteorikan pasca kolonialisme kayak Homika Bhabha itu kan mengatakan bahwa ya memang kolonial Inggris yang di India itu memang mengeksploitasi India untuk mengambil kekayaannya, tapi orang India bukan berarti tidak bisa mengambil keuntungan dari sana. Jadi orang India pun bisa berhasil mengambil keuntungan dari adanya kolonial itu. Memang tidak bisa dipungkiri ya. Satu bangsa yang menguasai bangsa lainnya itu tidak bisa diterima kapanpun. Ya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya. Tapi tidak bisa dipungkiri juga bahwa bangsa yang dijajah itu sebenarnya tidak hanya pasif. Mereka juga mengambil ilmu, mencuri ilmu dari kolonial yang ada di daerahnya itu ya. Ini saya juga misalkan RA Kartini gitu ya. Mereka juga RA Kartini mewacanakan ideologi tentang feminisme gitu, yang itu juga sebetulnya didapatkan dari persahabatan dia dengan bangsa Belanda, ilmuwan dan sosiolog Belanda mungkin gitu. Yang berkirim surat dengan RA Kartini. Begitu juga para bapak pendiri bangsa juga ya. Iya. Jadi artinya kolonialisme dalam hal ini bisa jadi
baik begitu atau tidak bisa dibilang baik, tapi ada aspek yang tidak benar-benar jahat di sana. Maksudnya ya tadi orang Indonesia bisa mencuri dari kolonial itu, dari kekuatan kolonial itu, dan akhirnya belajar untuk kemudian dimanfaatkan untuk menyerang balik ke kolonial. Kita mungkin sekarang akrab dengan film ini Bumi Manusia, atau paling nggak kalau tidak akrab dengan Bumi Manusia, akrab dengan Iqbal Ramadan lah. Ya. Dan di situ kan ceritanya tentang seorang anak bupati di Jawa yang kemudian belajar di sekolah Belanda, dan akhirnya anak ini menjadi pintar, dan pada akhirnya belakangan dia ikut terlibat menggerakkan orang-orang untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan kolonial Belanda saat itu. Jadi itu kan dia berhasil mengambil ilmu dari koloni, meniru koloni, tapi memanfaatkannya untuk melawan balik. Ya, kalau pakai istilah di bidang pasca kolonialisme itu istilah mimikri ya. Ada meniru, tapi memanfaatkan tiruannya itu. Memang perlawanan terhadap kolonialisme ini tidak melulu kemudian seperti yang banyak digambarkan oleh banyak cerita-cerita di buku sejarah, misalkan melalui perjuangan bersenjata. Ya kan tidak harus selalu perjuangan yang sifatnya strategi kebudayaan, ya, kesenian, ilmu pengetahuan itu kerap kali nampak subtil ya, tidak nampak di permukaan ya, karena dia tidak bersuara. Mungkin dia berupa tulisan gitu ya, dia berupa karya seni ya. Itulah kemudian cara bangsa terjajah tadi melakukan perlawanan terhadap kolonialisme, terhadap penjajahan yang dilakukan imperial gitu ya, kaum imperial. Nah, berbicara tentang kisah Bumi Manusia tadi Pak, dan juga ruang ketiga. Kalau nggak salah istilah ruang ketiga, ruang ketiga di mana bangsa yang terjajah ini bisa melakukan mimikri. Mimikri ini istilah dari biologi Pak ya? Mimikri. Oh, kalau mimikri mungkin justru diambilnya dari filsafat, itu dari mimesis mimikri. Mungkin teman-teman juga akrab dengan istilah mimikri yang ada pada hewan bunglon itu ya. Oh iya. Oke, meniru alamnya ya. Meniru alamnya ketika dia berada di batang kayu, maka bunglon itu ikut coklat terangnya. Oh iya. Kalau di daun dia jadi hijau gitu. Tapi kalau misalkan di baju saya atau Pak Wan mungkin nggak jadi merah gitu ya. Atau warna-warna yang tidak organik, biru gitu misalnya, atau ungu ya, belum kita coba. Tapi pada intinya mimikri adalah seolah-olah ya itu kan alat pertahanan diri sebetulnya. Bunglon itu menyamar di situ, ya alat pertahanan diri. Artinya kalau kita tarik istilah mimikri itu dalam konteks postkolonialisme ini, maka upaya bangsa terjajah untuk serupa gitu ya, untuk nampak serupa dengan bangsa penjajahnya, itu adalah sebuah bentuk pertahanan sekaligus perlawanan kan gitu ya. Oh iya betul. Mungkin bisa diasosiasikan seperti itu. Iya. Dan kalau tadi disebutkan Pak Adit bahwa bangsa yang terjajah itu akhirnya meniru bangsa yang menjajah dan akhirnya memanfaatkan itu, berarti kita sebagai bangsa ini identitas kita juga berkembang ya, tidak hanya satu. Budaya atau identitas budaya kita itu juga tidak hanya satu saja, tapi ada elemen budaya yang dari dulu sudah ada di sini. Kalau kita tidak menggunakan istilah budaya asli itu atau jadi diri bangsa, ada juga elemen dari tempat lain yang kita ambil sehingga kita ini menjadi bangsa yang hibrida. Jadi saya jadi teringat ini konsep Homi Bhabha ya, seorang ilmuwan sosial, postkolonialis juga ya. Itu mengatakan hibridisasi kebudayaan itu ketika ada dua kebudayaan yang bertemu. Artinya begini, misalkan melalui kolonialisme gitu, penjajah, saya di sini masih menggunakan istilah penjajah untuk supaya agak mudah gitu Pak, misalnya penjajah itu kemudian datang ke negeri jajahan yang sudah memiliki kebudayaan begitu. Nah, akhirnya terjadi asimilasi dari dua kebudayaan ini dan akhirnya mensintesis kebudayaan hibrida yang baru. Nah,
kebudayaan hibrida ini bisa dilihat, bisa dipandang sebagai mimikri tadi. Ya kan? Jadi masyarakat penjajah juga berusaha meniru, tapi peniruan itu menjadi ini senjata bagi dia, menjadi kekuatan ya, perlawanan. Nah, mimikri, ya kan? Dan ruangnya tadi itu disebut oleh Homi Kababa sebagai ruang ketiga, yang yang tidak superior, yang tidak inferior, tapi berada di antaranya. Berada di antaranya. Ya. Nah, seperti itu. Kalau misalkan saya bisa membuat contoh, misalkan beberapa kisah-kisah lokal gitu Pak ya. Kisah-kisah lokal atau kisah-kisah tradisional kita seperti Mahabharata. Mahabharata itu sebenarnya kan dari India Pak ya. Iya. Tapi memang oleh sastrawan atau seniman lokal, pujangga lokal kemudian digubah kembali gitu ya. Dikatakan Ramayana atau Mahabharata gitu ya. Ini kemudian lazimnya kan diceritakan melalui kakawin gitu ya, atau melalui wayang kulit ya, wayang wong juga. Nah ini kemudian diceritakan kembali oleh komikus Indonesia kontemporer itu dalam komik manga yang dipublikasikan di webtoon misalnya, dan dengan gaya yang ke Jepang-Jepangan ya, Jepang manga begitu, ya kan. Nah, apakah ini juga salah satu bentuk mimikri sebenarnya? Iya, menurut saya sangat menunjukkan hibridanya yang jelas ya. Ya. Mimikrinya mungkin dengan menggunakan estetika manga yang sudah banyak yang menyukai, akhirnya memungkinkan karya ini untuk menjangkau ke lebih banyak orang mungkin ya. Ya jadi ya di satu sisi mimikri, tapi mimikrinya di sini bukan mimikri seperti yang tadi melawan penjajah kolonial ke sana, tapi mimikrinya untuk meniru pasarnya manga untuk kemudian dimasuki juga ya. Iya. Makanya industri kreatif di Indonesia berdaya kembali gitu ya. Iya. Dalam konteks global gitu ya. Jadi sangat masuk akal itu Pak. Artinya kebangsaan kalau kita tarik kembali ke pokok bahasan awal kita tentang kebangsaan itu, maka Indonesia sebagai sebuah negeri ya di mana di dalamnya terdiri dari banyak suku bangsa itu, ya kan, memiliki jati diri masing-masing ya, tapi memiliki identitas satu, Indonesia gitu. Ini hendaknya membawa identitas kelokalan itu pada situasi yang lebih kontestatif, ya ini pada konteks global begitu Pak. Iya. Kalau dari tadi kan kita bicarakan mulai dari kebangsaan yang terpisah-pisah ya, terus setelah ada penjajahan atau kolonialisme itu akhirnya menjadi satu, dan disitulah terjadi pertemuan kita menjadi satu bangsa yang lebih besar, bangsa Indonesia kan. Kalau di Sumpah Pemuda ada disebutkan tidak lagi bangsa Jawa, bangsa Sumatera dan bangsa lain, tapi bangsa Indonesia. Nah, dari situ mungkin kita ketahui akhirnya bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang hibrida, sudah tidak bisa lagi dipungkiri keragamannya. Dan kalau kita sekarang sudah menerima bahwa bangsa kita ini hibrida, punya banyak elemen, berarti ada beberapa implikasi yang harus kita akui mungkin Pak ya. Ya, kira-kira misalnya implikasinya apa ya? Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia ini terdiri dari apa yang kita sebut sebagai sub bangsa ya. Dan sub bangsa itu memiliki kekhasannya masing-masing, sehingga ketika bertemu kita harus mengakui bahwa bangsa ini memiliki kekhasan dan tidak boleh lagi ada memandang dari sudut pandang satu bangsa saja, atau satu suku bangsa saja, sehingga keberagaman itu tidak bisa lagi dipungkiri. Baru setelah itu kita akan melangkah ke konsep kebangsaan yang ketiga yang berhubungan dengan kewarga negaraan kan, bangsa Indonesia dalam konteks negara Indonesia. Tapi tidak semestinya berhenti di situ. Artinya kita membawa sesuatu yang lokal ini ke dalam kancah global. Ya, artinya membawa Indonesia ya tidak hanya identitas keindonesiaan,
tapi juga kewargaan dunia gitu. Kewargaan dunia ya. Ya, yaitu hal yang semakin hari semakin penting artinya, terutama ketika kita menghadapi berbagai persoalan ini. Sekarang menurut saya perlu kita untuk membahas satu fenomena tentang kewarganegaraan global atau kewargaan global, global citizenship dalam konteks abad 21 ini Pak Dim. Dan ini kayaknya saya perlu menyipir buku 21 Lessons for the 21st Century dari Yuval Noah Harari, sejarawan yang pernah di buku pertamanya membahas tentang perkembangan peradaban manusia, Homo sapiens, terus implikasi dari perkembangan manusia ini ke masa depan, dan di buku ketiga itu dia membahas fenomena hari-hari ini dan apa yang bisa kita pelajari untuk abad 21 ini. Dan ada satu bagian di buku itu yang menurut saya sangat penting, yaitu ketika dia membahas nasionalisme, kebangsaan, paham kebangsaannya. Di situ sudah waktunya kita, meskipun mengakui bahwa nasionalisme itu penting, kita sudah waktunya melampaui itu. Untuk menjadi warga negara global juga selain warga negara Indonesia. Karena tantangan kita ke depan semakin besar. Dia membahas tentang tantangan teknologi, terus tantangan lingkungan, ada tantangan nuklir juga, tapi yang penting juga adalah tantangan terorisme. Menjadi problem warga dunia juga ya. Nampaknya keempat yang diungkapkan oleh Yuval itu juga itu problem global itu ya. Nah, makanya tidak bisa lagi satu bangsa merasa dirinya lebih unggul dari yang lain, greater than the others, dan akhirnya mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Ujung-ujungnya pasti tidak akan selesai masalahnya. Nah, kalau begitu, kalau kemudian mengatasi masalah sendiri dan ujung-ujungnya tidak selesai, saya jadi ingat ya kondisi kita hari-hari ini, Pak. Kalau saya sangat kelagu sekali ya. Saya keluar rumah ke kampus yang mungkin satu minggu hanya 2-3 kali, jalanan begitu sepi ya. Orang-orang pada pakai masker semua, ya betul sudah ya, sepi karena mereka semua di rumah. Hanya kita berada dalam sebuah kondisi karantina mandiri karena wabah COVID ini ya, yang ya 1 atau 2 bulan yang lalu sudah selesai di China, kemudian sekarang di Indonesia kita masih memasuki di bulan pertama, di Amerika juga di bulan pertama, di Eropa sekarang menjadi epicentrum baru. Ini kayaknya juga masalah global. Jadi setelah terorisme tadi adalah yang kelima mungkin ada pandemi ya. Dan sepertinya di berita kita lihat bagaimana bangsa-bangsa dunia atau negara-negara dunia bahu-membahu dan saling berbagi resource, saling berbagi hasil penelitian mereka tentang coronavirus itu untuk dimanfaatkan oleh bangsa lain membuat obat bersama atau vaksin dan lain-lain itu. Kemarin itu ketika China sudah mereda, beberapa tenaga ahli mereka juga dikirim ke Eropa dan Amerika, sharing resource. Dan artikel-artikel hasil mereka meneliti coronavirus atau obat-obat termasuk yang sekarang dipakai di Indonesia, chloroquine itu juga hasil penelitian mereka yang dipublikasikan secara global, terbuka, dan diambil oleh bangsa lain. Dalam artian umpan ini langsung diambil dan dilanjutkan untuk mengembangkan solusi bersama. Nah, ketika kita merasakan bahwa pandemi ini kemudian setiap negara ini kan juga berapa itu 147 negara ya, kemudian terdampak ya. Nah, ini kan tidak bisa ditangani secara parsial begitu. Ya. Perlu adanya kesadaran global Pak ya, untuk mengatasi pandemi COVID ini. Jadi kesadaran kewarganegaraan global yang merupakan kewarganegaraan atau kebangsaan level ketiga yang kita sampaikan tadi itu sangat penting dan sekarang sedang diuji apakah kita siap untuk melakukan itu. Ada negara-negara yang awalnya ingin menyelesaikan masalah itu sendiri, menyalahkan bangsa lain, seperti Amerika beberapa waktu yang lalu yang menyalahkan Tiongkok sebagai penyebarnya. Terus
mencurigai bangsa lain melakukan ini. Ya. Untungnya akhir-akhir ini kesadaran untuk ya ini masalah bersama dan kita tidak mungkin menyelesaikannya dengan saling menyalahkan, tapi harus berbagi resource. Itu terjadi sekarang. Toh pemerintah kita juga mendapatkan bantuan berupa APD dan peralatan ya, dari beberapa negara gitu. Dari beberapa negara dan pengusaha dan juga pengusaha. Ya. Nah, penanganan COVID ini diperlukan kesadaran kewargaan global gitu ya. Mungkin teman-teman nanti sebagai tugas ya bisa menuliskan gagasannya begitu atau mengungkapkan gagasannya tentang kesadaran kewargaan global. Artinya berada pada 3 tahap Pak ya? Iya, 3 tahap. 3 tahap atau 3 lapis gitu. Yang pertama adalah kesadaran kebangsaan yang sifatnya suku bangsa tadi. Kita semua terdiri dari banyak sekali suku bangsa. Kemudian kesadaran kebangsaan pada lapis kedua adalah kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Ya, yang tentu mengikat suku bangsa yang banyak tadi itu, semua dari kita yang berbeda-beda ini ya, dengan menggunakan nasionalisme dan juga tentunya ideologi Pancasila menjadi satu bangsa Indonesia kan. Kemudian pada lapisan ketiga ya, yang melampaui suku bangsa, melampaui identitas kebangsaan nasional gitu, adalah kesadaran kewargaan global. Dan itu mungkin yang perlu direnungkan oleh kawan-kawan mahasiswa, dan mungkin mereka juga perlu berbagi gagasan mereka tentang seperti apa wujud kebangsaan global, kewargaan global, seperti apa wujud kewargaan global itu, ya kan? Kalau misalkan dihubungkan dengan situasi saat ini, mungkin akan lebih tepat Pak ya. Oh iya. Oke. Baik, saya pikir begitu Pak Aditya. Iya. Ternyata sudah 30 menit kita berbicara. Mendung juga ini. Mendung daripada kita kehujanan di ruangan ini. Ya. Mending kita akhiri. Semoga kawan-kawan bisa mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kami di sini, dan kami tunggu renungannya di email kami, dan jangan lupa sampaikan juga forward juga ke email mata kuliah umum pendidikan karakter. Terima kasih. Ya, terima kasih lagi. Oke, selamat sore semua.